Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, pelupis kendal baris, salam SDGs desa. Pagi ini spesial. Kenapa spesial? Mungkin kalau bicara topiknya mungkin topik yang menarik karena kita akan berbicara tentang badan usaha milik desa, tapi kita masih menunggu kehadiran narasumber dan juga Gus Ivan yang belum bergabung, kita sambil tunggu. Kenapa spesial? Karena ini episode yang ke-100, jadi luar biasa. Sarapan SDGs tidak terasa sudah di episode yang ke-100. Kalau Senin sampai Jumat itu 1 minggu 5 hari, maka ini sudah 40 minggu. 100 hari untuk beberapa orang menjadi sesuatu yang penting. Jadi kadang-kadang kepala daerah selalu ditanya 100 harinya ngapain gitu kan. Membuat perencanaan berarti harus sudah jelas nih mau kemana, apa pembangunan dan seterusnya. Seorang kepala daerah. Orang yang meninggal juga di Jawa itu ada peringatan 100 hari. Jadi sudah mulai menjauh dari kehidupan, sudah kembali ke alam yang lain. Sambil menunggu Gus Ivan, kita coba panggil Prof. Yoyon yang mengikuti kita sampai 100 episode. Prof, sambil menunggu Gus Ivan ini, Prof, nggak terasa ini udah 100 episode kita, Prof. Dari awal kita dulu mungkin berangkat dari semangat untuk bagaimana menghadirkan atau mempublikasikan atau mendiseminasikan tentang SDGs desa, kemudian mulai mendapatkan perhatian dari teman-teman pendamping dan seterusnya. Sambil menunggu Gus Ivan, Prof. Yoyon, moga kesan-kesannya 100 episode kita, karena Prof. Yoyon ini yang memulai dari awal ini bersama Gus Ivan. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat. Pertama karena TV desa. Jadi TV desa itu ya sudah mendesa lah, di mana saya kepada tahu lah. Jadi channel yang sangat bagus, ya ada YouTube-nya dan sebagainya.
dikelola juga dengan baik, ya. Sehingga Gus Ipan kemudian ya bergabung di sini sampai dengan hari ini gitu. Yang kedua, ternyata dari amatan saya selama ya 99 sampai kemarin ya 99 episode itu memang pesertanya tambah banyak. Artinya memang diminati ya. Tentu untuk mendapat informasi tentang SDGs desa awal-awalnya. Karena ternyata banyak yang tidak diketahui tentang SDGs desa ini. Terutama istilahnya ya, tentang istilah SDGs desanya. Betul, siap, betul. Kalau substansinya sebetulnya kan itu barang yang sudah lama isinya itu. Tidak lapar, tidak miskin, ya sehat, berpendidikan, ya alamnya terjaga dan lain itu kan sudah lama sebetulnya. Kemudian bungkusnya menjadi SDGs ya. Kemudian didesakan menjadi SDGs desa dari 17 tambah 1 jadi 18 ya. Jadi itu sebetulnya SDGs desa itu perkara hidup kita semua ya. Ya dan itu kemudian teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang itu. Karena ini menjadi kebijakannya Pak Menteri Desa, ya. Sehingga proses yang dilakukan oleh Pak Menteri dengan timnya, Gus Ipan terutama, ya panjang sekali tentang SDGs Desa ini, ya. Mulai dari kajian konsepnya, kemudian uji coba, ya dan sekarang ini kan fase uji coba yang meluas gitu ya, ya. Sampai Nusantara. Sebelumnya kan hanya 4 desa atau berapa, 4 daerah, luas gitu. Nah tadi yang menjadi masalah untuk pendataan itu, ya Pak Menteri selalu mengatakan perlunya profiling, ya bagaimana profil desa itu. Desa se-Nusantara 74.500 sekian itu kan bukan perkara mudah. Tingkat pengembangan desanya juga luar biasa. Kemampuan IT-nya juga sangat luar biasa. Jadi kalau terjadi kasus yang teman-teman itu ya sebetulnya bukan mengeluh ya, menceritakan yang sesungguhnya terjadi ya, kesulitan upload ya, kemudian kadang-kadang koneksinya terputus, ya, kadang-kadang juga ada hal-hal yang belum dipahami ya, misalnya bagaimana kalau ibu rumah tangga perempuan, nah, itu misalnya kan begitu. Itu luput dari pendefinisian secara baik. Bagaimana kalau kakaknya hanya satu, padahal di situ ada beberapa keluarga, itu hal-hal teknis yang seperti itu. Yang itu memang kondisi di kita begitu. Ya, jangankan kartu keluarga, ya listrik aja kadang-kadang cuma satu gitu. Beberapa tetangga ikut nyantai, ikut langganan ke situ gitu. Jadi memang begitu, apalagi kakak dan sebagainya. Yang saya catat sangat luar biasa itu satu, penguasaan IT itu tidak bisa hanya dengan teori, nggak bisa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu praktek kesehariannya itu kan luar biasa itu. Wah begini ketemu begini, begini ketemu begini dan sebagainya. Ya, jadi jangankan akses koneksinya dari desa, kadang-kadang yang koneksinya baik saja ya. Kalau pas hari tanggal-tanggal terakhir itu antriannya luar biasa dan servernya bisa jebol itu. Ya, kalau saya melihat di kementerian lain itu, ya misalnya tanggal sekian harus masuk semuanya. Itu sampai jam 23, 24 malam tuh antriannya tambah banyak. Karena memang malam-malam itu biasanya orang tidak kerja malam. Tapi kalau sudah mendekati hari hanya itu buat siang malam itu, ya kadang-kadang begitu. Kadang-kadang juga kewalahan juga. Tuh, kalau perguruan tinggi yang saya tahu, perguruan tinggi saja hanya 5.000-an kurang lah. Itu kalau pas sedang pendataan itu juga macet itu. Apalagi kalau desa yang sejumlah ini, jadi jangan dikeluhkan bahwa ya memang itu harus terjadi begitu. Satu, mungkin tadi kemampuan servernya. Saya tidak tahu berapa kemampuannya itu. Ya.
Tapi kan harus bisa menyimpan sekian banyak itu. Ya, ada 4 instrumen, 3-4 instrumen, Bapak Ibu harus isi, kemudian di-upload. Ya, bisa jadi juga softwarenya itu juga ada masalah, misalnya begitu. Belum lagi perangkat Bapak Ibu yang digunakan, ya, antara handphone dengan laptop, dengan komputer juga beda lagi. Karena kemampuan memorinya kan juga beda-beda. Meskipun sudah ada standarnya, kalau handphone menggunakan kemampuan sekian. Kalau laptop sekian. Tapi itu kan dalam konteks normal. Lalu lintas datanya normal. Tapi kalau lalu lintas datanya seperti hari-hari terakhir kemarin ini, ya Bapak Ibu kan tahu itu. Ya, bisa jadi softwarenya, bisa jadi hardwarenya, lebih-lebih bisa jadi koneksinya, itu yang sangat luar biasa. Nah, ini Gus Ipan sudah muncul nih kelihatannya. Ya. Mana kok nggak kelihatannya? Siap, Gus. Nah, Gus Ipan, ya. Jadi Gus Ipan itu luar biasa sekali itu. Saya mengikuti mulai pertama sampai hari-hari terakhir ini, ya. Tidak ada keluhan pertanyaan yang tidak dijawab oleh Gus Ipan. Jawab. Bagaimanapun jawabannya, tapi dijawab. Gus Ipan, saya tadi mengatakan mungkin kemampuan servernya, mungkin kemampuan softwarenya dan sebagainya dalam kondisi lalu lintas data yang padat, penuh, antri dan sebagainya. Kira-kira begitu analoginya. Nah, Gus Ipan saya kira lebih tahu, dan ini Gus Ipan sudah muncul, ya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk berbagi ilmu dan mendapat ilmu dari orang-orang penting seperti Gus Ipan ini. Mudah sekali. Ya. Gus Koco, ini Gus Ipan sudah, saya kan cuma mengisi tadi saja gitu ya. Ini yang bertanggung jawab, yang tahu sampai ke detail-detailnya ya Gus Ipan ini. Nah, saya hanya mengucapkan terima kasih ini Gus Koco nih sudah 100 episode ya. Ya saya cuma mengatakan 100 episode saja ya, tidak berani mengatakan 100 episode kali berapa, saya nggak tahu lah, nggak sampai ke situ. Ya. Gus Ipan, monggo itu Gus Koco sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya nyimak terus ini. Ya, karena pagi-pagi tidak ada acara, jadi alhamdulillah ini ngisi. Mengikuti ini, alhamdulillah pengetahuannya bertambah. Ini saya kembalikan ke Gus Koco. Oke. Terima kasih. Mungkin di 100 episode ini saya perlu klarifikasi karena kemarin saya sempat mendapatkan teguran dari seorang sahabat. Itu ceritanya gimana kamu pagi-pagi dipanggil Gus dan seterusnya. Oke, saya perlu klarifikasi bahwa sebenarnya panggilan Gus ini lebih ke Gus Ivan karena ada nama Ivanovic Agusta. Jadi Agusta itu kemudian saya singkat jadi Gus, jadi ketemunya Gus Ivan. Jadi kalau Suryo Koco mestinya memang kurang pas dipanggil dengan Gus karena tidak ada nama Agusnya, tidak ada nama bagusnya, tidak juga punya keturunan kiai. Jadi mungkin ke 101 ke sana mungkin panggil saja saya nama Mas Koco gitu. Jadi biar sesuai dengan pelanggan saya. Saya agak risih juga kemarin ditegur seorang sahabat. Gimana itu kamu pagi-pagi pakai nama Gus segala. Saya bilang, itu bercandaan yang keterusan. Oke, mungkin di episode ke-100 ini forum untuk saya klarifikasi sehingga jangan sampai nanti ada miskomunikasi atau mispersepsi. Kalau Gus Ivan layak dipanggil Gus karena ada Ivanovic Agustanya. Jadi Agusta ini kita singkat jadi Gus kan. Dan teman-teman di Paguyuban Agus juga kadang-kadang panggil Gus itu karena singkatan dari Agus kan. Oke, Gus Ivan, ini pagi ini kita akan mendiskusi tentang cara mendirikan BUMDes dan sudah bergabung juga ada Pak Mas Muhammad Najib yang mungkin nanti bisa berbagi cerita, tapi sebelumnya silakan pengantar dari Gus Ivan dulu. Ya, terima kasih Gus Koco, kerabat desa, dan para relawan Pokja, pendataan SDG Desa, para pendamping. Terima kasih Gus Prof yang selalu memberikan semangat gitu. Karena memang kalau istilah
teman-teman di kantor tiba-tiba jadi langsing gitu ya. Ternyata salah satu obatnya adalah mengelola aplikasi SDGs desa gitu. Bagus ya. Nah, kami sampaikan bahwa sampai kemarin, sampai tadi malam, jam-jam 11 malam begitu, itu antrian yang masuk ke server itu 76.000 per detik gitu. Jadi memang ada sekitar 12 ribuan yang selalu, karena 26 ribuan ya, karena servernya sudah dibuka untuk memasukkan 50.000 input per detik gitu ya. Jadi ada 26 ribuan yang memang jadi sulit masuk gitu ya. Jadi tapi yang 50.000 masuk dan servernya atau aplikasinya disetel supaya yang upload data itu masuk lebih dulu daripada yang mencoba mencek datanya gitu. Jadi mendahulukan yang upload daripada yang mencek gitu. Jadi makanya yang sering masuk yang teriak-teriak yang ngecek data ya. Ya lebih banyak yang itu. Yang upload juga ada yang katanya tidak bisa ya. Memang kondisinya semakin tinggi ya. Jadi tim akan meningkatkan lagi, tidak bisa lagi 50.000 ya per detiknya gitu ya. Kemudian ya itu sebetulnya secara teknis, tapi kalau namanya aplikasi kan hanya 1 dan 0 itu, enggak ada wilayah abu-abunya gitu. Jadi alasannya ya cuman itu sebetulnya. Kalau soal storage-nya sama sekali tidak masalah gitu. Dan memang tidak bisa kita sampaikan kondisi di dalam sistem informasinya, kondisi fisiknya gitu, karena itu akan mengundang ya tidak lazim menyampaikan kondisi fisiknya gitu. Meskipun bisa disampaikan bahwa masih kurang dari 20% storage yang kita pakai gitu. Jadi tidak masalah gitu. Kalau untuk urusan itu. Nah, yang 2 hari ini Gus Koco, kerabat desa sekalian, para pendamping dan pokja relawan, sambil kita memang tetap masuk ke dalam SDG desa ya. Karena kemarin saja Gus Menteri langsung mengingatkan kapan kita ke Mesuji, kapan kita ke Pasaman, ya. Kapan kita ke Sorong. Gitu. Jadi yang sempat menyampaikan kepada beliau ya, minggu depan beliau akan mulai ikut dalam musyawarah desa ya. Rencananya di Pasaman, kemudian setelah itu ke Sorong, tapi Sorong masih menunggu boleh apa tidak Gus Menteri ke sana gitu, karena khusus Papua memang ada peringatan untuk selevel menteri gitu, tidak bisa sekali-sekali langsung ke sana. Kemudian bahkan untuk Mesuji rencananya tidak sekedar musyawarah desa gitu, tapi musyawarah di level kabupaten, karena sudah terisi kuesionernya untuk seluruh kabupaten gitu. Jadi rencananya seperti itu. Jadi di satu sisi memang ada kesulitan, di sisi lain kita tetap mencek bagaimana strategi-strategi di akhir seperti ini. Begitu Gus Koco. Kemarin kita strategi dari Pulau Sari kan begitu akhir April langsung ngegas dulu. Sehingga dia bisa selesai di tanggal 4 Mei gitu. Tapi sekarang kita menarik juga melihat strategi bagaimana di akhir-akhir pengisian seperti ini. Dan hari ini dan besok itu kita akan konsentrasi juga ke BUMDes Gus Koco, karena hari Kamis BUMDes sudah bisa mendaftarkan diri ke Kementerian Desa ya. Dan ada hal yang menarik ini di satu sore ya, itu Gus Menteri tiba-tiba menanyakan kalau kita ingin membesarkan BUMDes seperti apa ya dengan kondisi sekarang. Ada nggak yang bisa kita ajak bicara? Terus saya langsung WA kepada Mas Najib, ya.
karena Mas Najib ini yang mengelola BUMDes juga, yang melatih banyak BUMDes. Kemudian saya tanyakan apakah pas di Jakarta dan kemudian bisa sore ini ketemu Gus Menteri gitu. Dia bilang bisa gitu. Jadi langsung jam 5 sore itu langsung ke ruangan Gus Menteri, dan salah satu hasilnya yang sekarang kita rasakan itu adalah adanya registrasi BUMDes. Jadi registrasi BUMDes yang dimulai di bulan Juli itu berlangsung sekitar, setelah ketemu dengan Mas Najib, kemudian diolah dalam seminggu. Minggu berikutnya itu kemudian dibukalah registrasi BUMDes. Sehingga dari situ kita mengetahui dengan detail apa yang terjadi pada BUMDes-BUMDes di Indonesia justru di masa pandemi COVID. Dan kemudian apa saja yang sudah dibuat oleh Mas Najib bagi kita, ya, itu antara lain adalah apa yang kemudian Gus Menteri sampaikan bahwa desa jangan cepat-cepat membentuk BUMDes, tapi harus ada persiapan. Jadi persiapan untuk membentuk BUMDes itu yang kemudian real, yang Gus Menteri menyampaikan jangan satu desa satu BUMDes, bukan begitu, tapi jangan langsung membentuk BUMDes. Persiapkan dulu, ada visibility study, ya. Dan itu sebetulnya semuanya sudah disusun oleh Mas Najib di buku yang ada di Kementerian Desa. Ya. Jadi buku-buku itu ada di playbook yang bisa diunduh langsung. Itu disusun dari pengalaman Mas Najib dan tim Kementerian Desa. Ada 3 buku. Yang pertama buku untuk kepala desa, ya, yang tadi. Kemudian yang kedua ini adalah buku yang satu pelatihan, yang satu adalah buku untuk yang melatih dan kemudian yang dilatih. Dan semuanya itu dibuat praktis, istilahnya know-how book gitu, yang memang sudah teruji. Dan sebetulnya sudah ada rancangan untuk membuat inkubasi BUMDes yang bisa dijalankan oleh desa-desa yang sudah melakukan BUMDes yang bagus begitu, maupun pendamping desa yang juga sudah siap gitu. Jadi bukunya sangat praktis dan kita perlu tahu itu, ya. Karena memang tadi arahan Gus Menteri nggak usah buru-buru. Kalau istilah Mas Nasrun yang rencananya besok pagi akan mengisi kita tentang tahapan untuk pendaftaran BUMDes, ya. Karena Kamis sudah mulai gitu, ya. Jadi nanti sebelum masuk ke tahapan itu kita perlu tahu apa yang harus disiapkan BUMDes secara substantif, bukan secara administratif, ya, tapi secara substantif sehingga BUMDes itu jalan. Banyak yang sudah menginfokan langsung ke Gus Menteri kondisi BUMDesnya begitu, apa yang harus dilakukan, dan sebagian berawal dari masa pendirian itu. Ketika buru-buru disuruh harus ada satu desa satu BUMDes dan sebagainya. Tapi sebetulnya ada tahapan yang strategis, Gus Koco, kerabat desa, ya. Ya, soal Gus selalu ada seperti itu, ya. Seandainya disebut Pak Menteri, mungkin kita juga tidak akan saling panggil Gus itu. Jadi itu sebetulnya ada yang mengatakan begini, Gus Koco. Kenapa harus Gus Menteri? Itu akan membuat apa namanya, tingkatannya menjadi semakin jauh dengan golongan bawah gitu, ya. Tapi ada kalanya seperti Bung, ya, itu bisa menjadi lebih akrab, memanggil Gus daripada memanggil Bapak. Di desa-desa seperti di saya itu lebih akrab lagi, karena kita anak kecil selalu dipanggil Gus. Anaknya Kiai atau enggak, karena cah bagus ini masalah. Bagus kalau itu. Iya. Oke. Ini Mas Najib sudah siap, jadi meskipun kemarin waktunya mendadak gitu, tapi beliau bisa menyampaikan secara rinci. Bahkan tahun depan ini, Gus Koco, kerabat desa, kalau kita lihat di dalam rencana pembangunan jangka menengah itu ada level-level BUMDes, dan tahun depan itu ada upaya untuk membuat leveling BUMDes. Itu sebetulnya salah satu penggagas utamanya ya Mas Najib ini.
termasuk isian dari apa yang harus dilihat gitu. Karena itu adalah basis untuk membina BUMDes seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya kalau dulu sempat disebut akreditasi, tapi sebetulnya pemeringkatan BUMDes itu bukan untuk sok-sokan, tapi akhirnya adalah untuk mengetahui apa yang paling dibutuhkan untuk dikembangkan oleh masing-masing BUMDes. Itu ide dari Mas Najib yang kemudian akan kita gunakan mulai tahun depan, mulai bulan Februari 2022. Tapi datanya, sesuai dengan idenya Mas Najib juga, datanya itu BUMDes melaporkan setiap bulan. Kemudian di bulan Februari 2022, untuk pertama kalinya nanti kita akan memperoleh data bulanan BUMDes yang akan menunjukkan kesehatan BUMDes seperti apa, ya, dan kemudian apa yang harus dilakukan untuk masing-masing BUMDes. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Ya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan, mungkin ini lebih pada paparan awal, paparan singkat. Nanti kita bisa ada agendakan waktu-waktu khusus, apalagi tadi Gus Ivan sudah menyampaikan ada beberapa buku, bahkan saya sempat melontarkan kalau memungkinkan dari buku-buku itu kalau memang ada daftar pertanyaan yang kemudian bisa dijadikan alat ukur yang baca buku itu sudah paham atau belum. TV Desa ada aplikasi game TV Desa yang mungkin bisa dimanfaatkan Mas Najib dan teman-teman nanti mungkin baca buku indikatornya kamu paham atau tidak itu dengan menjawab mungkin 50 pertanyaan dalam berapa waktu sehingga ketahuan berapa banyak dia kuasai inti-inti dari buku itu. Kemudian itu mungkin bisa mendapatkan apresiasi berupa sertifikat atau apa bahwa sudah memahami isi buku yang dibuat. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tambahkan sebagai pengantar. Selanjutnya silakan Mas Najib untuk bisa menyampaikan tentang cara mendirikan BUMDes dengan studi kelayakan yang sederhana. Silakan Mas. Kedengaran ya nih? Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman. Wabil khusus Pak Ivan, Pak Sukoco, Profesor Yoyon, dan yang lain-lain. Terima kasih, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bicara di hari yang paling istimewa ini Pak Koco ya. The 100 days, 100 hari. Hari ke-100. Ini makanya kan, jadi kalau ada yang meninggal, yang bicara 100 hari itu ya orang yang benar-benar mewakili keluarga almarhum atau enggak kiai paling tingginya gitu loh. Jadi ini suatu kehormatan. Kalau janin itu hari ke-100 itu ditiupkan ruhnya kan gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan ini bisa menjadi energi tambahan, menjadi info-info yang bisa langsung diaplikasikan. Tadi yang disampaikan Pak Ivan ya sebenarnya agak kebalik ya. Saya itu hanya menyambung lidah, sebenarnya otaknya itu semua banyak di Pak Ivan. Jadi kalau ngobrol-ngobrol kayak gini, Pak Ivan itu kan orangnya pasti kalau orang sudah ketemu Pak Ivan itu dia enggak mau langsung ngomong ya. Tapi stimulan dulu, kita suruh berpikir, akhirnya kita suruh ngomong. Nah, tapi sebenarnya ide-idenya itu the man behind the scene itu adalah Pak Ivan. Tapi ya alhamdulillah beberapa obrolan-obrolan saya dengan Pak Ivan, dengan teman-teman di Kemendes dan juga yang lain-lain itu pelan-pelan terrealisasi. It takes time karena membangun bangsa, apalagi membangun modal sosial yang menjadi modal bisnis. Seperti BUMDes ini di negara yang berpenduduk lebih dari 250 juta, it's not an easy job. Tidak sesuatu yang mudah ini. Apalagi terpencar-pencar, apalagi ada pandemi.
Jadi memang, tetapi ini akan menjadi tes mental bagi kita ya, bagi bangsa ini termasuk BUMDes. Bukan sudah di atas dijatuhkan dengan pandemi, kita baru awal-awal sudah kena pandemi, jadi kita ibaratnya akan semakin siap. Kita coba melihatnya seperti itu. Nah, Pak Ivan kemarin menanyakan apakah saya bisa sharing mengenai pengalaman-pengalaman dari usaha desa. Usaha desa ini adalah satu perusahaan kecil yang saya kelola untuk di Jogja pusatnya, ada di usahadesa.com atau ada berdesa.com itu di medianya, untuk membantu bukan hanya BUMDes tetapi karena kita punya visi untuk menciptakan 1 juta entrepreneur di desa. Ya karena penting ya. Dari beberapa ahli, kenapa sih daya tahan ekonomi Indonesia ini kena hampir pandemi lebih dari setahun ini masih kuat? Salah satunya ya karena entrepreneurship. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, selama 6 bulan menurut data mereka situ itu lebih dari 4 juta orang masuk berjualan baru. Nah, itu yang kemudian ya itu tersortir dengan sendiri itu, tapi itu menunjukkan mereka yang tadinya kena PHK atau bisnisnya mati di mana dan sebagainya, tetapi ini yang mempertahankan daya dukung ekonomi bangsa ini, entrepreneurship. Dan itu bagaimana kita di desa kita tumbuhkan. Salah satunya adalah melalui BUMDes. Ya, alhamdulillah kita sudah punya PP 11 itu. Oh ya ini Pak Koco, ini kira-kira saya dikasih waktu sampai jam berapa ini untuk ngobrol ini? Atau berapa menit atau apa? Kita biasanya sarapan SDG sampai jam 7. Tapi ini sudah nanti, jam 6.32. Ya, masih ada 30 menit. Nanti kalau memang perlu tambahan waktu kita bisa beri pendapat. Silakan. Oke, saya 10-15 menit saja. Lebih banyak mungkin nanti diskusi. Jadi BUMDes seperti tadi saya sampaikan adalah bukan hanya suatu modal usaha ya, tetapi modal sosial yang bisa dikapitasi, yang bisa didorong untuk menjadi suatu usaha yang berkembang. Dan ini bukan spesifik Indonesia. Di beberapa negara, di Thailand, itu lebih difokuskan ke tourism, karena dia di daerah-daerah tourism ya, bukan berarti tidak semua desa didorong untuk BUMDes, tetapi di daerah tourism didorong. Kalau di China sudah lebih jauh, lebih awal, dan karena mereka menggabungkan antara badan usaha milik desa dengan badan usaha milik daerah BUMD, dan itu disokong penuh oleh pemerintah. Yang barangnya seperti ini buatan Cina dan sebagainya ini ya karena tidak mungkin lah ini buatan Beijing. Beijing, Shanghai itu adalah kota termahal di dunia nomor 3 dan nomor 4. Nggak mungkin ada pabrik, tetapi pabriknya ada di desa-desa. Dan sebagian itu adalah 32% dari supplier barang-barang yang diimpor di seluruh dunia, diekspor ke seluruh dunia yang ada di Alibaba.com adalah produksi di desa. Jadi apakah nggak ujuk-ujuk ya butuh 10 tahun, 15 tahun. Jadi kalau teman-teman ingin melihat bagaimana BUMDes 10-15 tahun, nggak usah jauh-jauh lah, tengoklah. Isinya Tokopedia, isinya Shopee itu dalam 15 tahun, 10-15 tahun itu adalah barang-barang milik dari desa. Termasuk dari BUMDes. Nah sekarang persoalannya bagaimana memulai BUMDes. Ya saya tidak bisa mengatakan nggak layak lah. Saya siapa mengatakan BUMDes itu banyak gagal dan sebagainya. Enggak. Emangnya BUMDes tok yang gagal. Itu konglomerat itu juga bikin usaha belum tentu jadi kok ngata-ngatain BUMDes gagal. Lah nggak berkembang itu biasa. Orang bisnis itu biasa. Saya itu sudah
Ya, bisnis jatuh bangun ya juga sering lah, pasti teman-teman sebagian besar teman-teman di sini juga biasa dalam bisnis. Kalau enggak ya jadi pegawai saja. Jadi BUMDes mati atau bukan mati ya, berkembang nanti apa. Belum tentu yang BUMDes sekarang lagi mati suri itu bakal seumur hidup nanti, tidak, belum tentu. Karena nanti bisa jadi dia menjadi besar. Yang tadinya besar, yang hari ini besar, belum tentu juga semakin besar. That's life in business. Nah, tetapi bagaimana kita tidak harus muter-muter ya. Tidak harus hancur dulu, mati suri dulu. Tetapi bisa mulai berkembang, evolutif. Ya, sedikit tambah maju, tambah berkembang, dan sebagainya. Itu yang penting tuh dalam bisnis. Nggak perlu dalam 3 tahun menjadi perusahaan paling bagus di desa, tidak usah. Tetapi bagaimana kita bertahap. Nah, salah satu yang paling penting di sini adalah studi pasar. Saya termasuk aliran yang agak berbeda dengan banyak orang yang mengatakan bahwa pendirian BUMDes harus berdasarkan potensi. Saya kurang setuju. Menurut saya pendirian BUMDes itu harus berdasarkan peluang pasar. Meskipun di desa itu tidak ada potensinya, gitu loh. Percuma kalau ada potensinya tetapi tidak ada yang banyak sekali usaha-usaha kita nggak berkembang itu ya bukan karena idenya luar biasa, keren banget, wah kita seakan-akan akan jadi orang sukses lah. Tapi seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun kok nggak ada yang beli. Ini piye? Kita bikin media sosial yang follow banyak. Wah, congratulations ini, wah bagus banget barangnya. Tapi disuruh beli tidak ada yang mau. Nah itu bisnis tidak seperti itu. Bisnis itu ya ya yang paling banyak mau beli, meskipun barangnya biasa-biasa saja. Atau belum tentu, saya mau contoh lah, ini saat ini teman-teman di perusahaan saya ini sedang mendampingi beberapa puluh BUMDes di Indonesia. Salah satunya itu di Belitung, ini mungkin ada teman Belitung di sini. Saya lupa desa mana atau kecamatan mana. Itu ada objek wisatanya biasa saja. Kayak alun-alun, bukan objek wisata, kayak alun-alun kalau di Jawa. Itu ada usaha di situ swasta bikin kafe. Bikin kafenya bagus. Lengkap dengan tidak pakai mesin karena di desa ya, tapi saring-saringan seperti itu. Nah, BUMDesnya ada satu unit BUMDes di situ bikin warkop pakai sasetan kopinya. Ternyata tiap hari, tiap weekend yang paling laku yang punyanya BUMDes. Yang sasetan itu bukan kafe yang layaknya anak milenial kayak gitu, yang paling rame yang sasetan ini. Jadi nggak usah bergengsi-gengsi amat. Tapi karena teman-teman BUMDes di Belitung ini mampu melihat peluang pasar, mampu mendeteksi segmentasi pasar. Karena sewaktu kita melihat analisis pasar itu, kita ingin tahu apa sih yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, apa yang dia butuh, gitu loh. Itu pertanyaan utama. Karena anak-anak muda di situ yang tergabung di BUMDes, akhirnya alhamdulillah sekarang kita lagi dorong supaya dia mengembangkan usahanya bukan hanya warung kopi sasetan, tetapi bagaimana bisa mensuplai kebutuhan untuk kantor-kantor atau usaha-usaha lain secara keliling. Kalau kita di Jakarta tuh ada yang sepeda keliling itu loh, nawarkan ke supir-supir di kantor atau apa. Nah, bagaimana dia bisa melakukan itu? Seperti itu. Jadi bisnis itu nggak usah keren-keren amat lah. Yang penting cuan. Yang penting cuan. Bisnis itu. Nah, ada beberapa, seperti tadi Pak Ivan katakan, ada beberapa buku ya yang bisa di-download secara gratis di ini. Itu dibikin oleh beberapa teman, kolaborasi beberapa teman yang waktu itu kita coba rangkum untuk menjelaskan secara praktis based on experience.
Bagaimana sih mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut saya yang paling penting pertama adalah kita harus banyak ngobrol. Mungkin kepala desa atau siapapun ya yang ingin mendirikan BUMDes atau tokoh-tokoh masyarakat, bikinlah tim pencari fakta atau tim assessment untuk mencari apa informasi-informasi pasar yang ada di desa. Lakukan pendataan, kalau perlu ada musyawarah desa sektoral ya. Kalau di situ potensinya adalah pertanian, perikanan, kerajinan, adakan pertemuan, misalnya pertanian, gabungkan saja para kelompok tani dengan tengkulaknya sekalian, dengan supplier pupuknya dan sebagainya, ajak ngobrol. Karena yang paling penting kita harus tahu kalau dalam bisnis itu adalah masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak usah jalanin itu bisnis. Jadi temukan potensi pasar itu adalah cari masalah, bukan cari-cari masalah ya. Kalau itu nanti malah digebukin desa nanti. Tapi cari masalah apa yang ada di pertanian tersebut, atau di perikanan, atau dimanapun. Dan kita coba melihat secara agak komprehensif. Oke, dari mulai bahan bakunya, bahkan sampai distribusinya, ada masalah tidak? Mungkin semua tidak ada masalah, tetapi masalahnya itu di pergudangan. Masalahnya itu jadi kalau kita bicara supply chain itu kita harus bisa mampu memetakan ya. Oke, dari mulai input sampai output ini apa? Peluang-peluang yang ada di mana seperti apa? Nah, tim pencari fakta ini atau tim assessment ini yang melalui FGD atau ngobrol, tetapi harus dicatat ya. Banyak orang itu ngobrol bisnis nggak pernah dicatat. Akhirnya ya wes harus dicatat. Nah, itu dikumpulkan, ketemu lagi untuk apa sih yang menjadi persoalan utama dari usaha-usaha yang ada di desa. Kemudian dari situ kita sortir lagi, kita klasifikasi lagi dari berbagai sektoral itu, kita klasifikasi lagi. Masalah-masalah ini mana sih? Kita tentukan pakai bobot. Mana yang yang desa kita pasti punya potensinya. Misalnya masalah utama dari pertanian itu adalah di pupuk misalnya. Nah, desa kita punya potensi nggak untuk bisa mendatangkan pupuk, untuk bisa menjual pupuk, atau untuk menghubungkan dengan supplier pupuk dan sebagainya. Jadi baru kita bicara potensi. Potensi itu ada potensi SDM, potensi bahan baku, potensi keuangan. Nah, baru kita rumuskan itu. Nah, nanti kita bobot dari ada 5 peluang usaha berdasarkan 5 masalah misalnya. Kita klasifikasi, kita seleksi lagi satu potensinya berdasarkan potensi. Baru setelah itu kita seleksi yang berikutnya adalah berdasarkan affordabilitas, artinya kemampuan kita. Maksudnya ini mudah nggak sih dijalankan? Saya ambil contoh kemarin pas panen-panen raya, saya dan beberapa teman itu usaha penyaluran beras PSO itu ke Bulog. Pasar udah kita pegang, mau ribuan ton sehari siap. Kita punya pendanaan se-Indonesia. Tapi persoalannya adalah di bahan, di berasnya, di gabah dan beras. Tidak siap, tidak ready. Jadi bukan berarti ya, orang yang sudah megang informasi pasar, usahanya itu bakal sukses. Belum tentu. Kita punya enggak supply bahan baku. Akhirnya kita kesulitan. Wah, kita udah bisa berikan harga terbaik dari Bulog. Unlimited se-Indonesia.
ternyata tidak semua penggilingan di semua daerah siap. Tidak semua penggilingan, ketidaksiapannya itu tidak siap dengan gabah, tidak siap dengan pendanaan. Dia punya gabahnya tapi butuh modal untuk penggilingan. Itu persoalannya. Nah, itu sulit. Dibagi alhamdulillah ada jalan, tapi ada banyak yang nggak jalan itu ya karena sulit melakukan itu. Jadi kita harus seleksi keduanya itu adalah mudah nggak kita melakukan. Bukan mudah itu gampang ya, tetapi bisa nggak kita lakukan. Yang kedua itu kriteria yang kedua. Dan yang ketiga itu ada cuannya tidak. Ya jangan bisnis ini ya BUMDes bisa dikatakan social enterprise atau kewirausahaan sosial, tapi bukan berarti tidak ada profit. Harus ada profit dong. Ya minimal 20% atau 30%. Jadi seleksi itu oke, kita jualan pupuk atau bikin pergudangan atau melakukan penyedia menjadi simpan pinjam. Mana kira-kira cuannya ini yang paling tinggi? Seperti itu. Oh, kalau dari kriteria yang paling ada bahan baku atau SDM yang ini, yang punyanya yang yang gampang dilakukan yang ini, yang bukan gampang, yang mudah, yang bisa dilakukan yang ini, dan yang paling profitnya paling tinggi yang ini. Nah itu semua ketiga itu di blender, digabung jadi satu, dilihat, akhirnya baru ketahuan, oke, ini yang paling bisa dilakukan. Tidak harus seksi, tidak harus wah, dan sebagainya. Saya mau cerita. Kemarin saya ketemu beberapa teman ya. Salah satunya yang punya Kalbe Farma. Kalbe Farma itu loh, perusahaan farmasi. Dia pemilik minoritas. Nah dia cerita, kami ini, dia bilang, karena nama Kalbe Farma itu diakui sehat ya. Dalam arti ya karena dia produsen obat kok. Jadi apapun diyakini customer sehat. Nah kira-kira 12-13 tahun yang lalu dia melakukan studi pasar, ada kebutuhan susu formula. Susu formula yang yang dibutuhkan waktu itu. Dia mulai membuat susu formula, bukan membuat ya. Dia dagang susu formula. Dengan merek C. Kalau mungkin pernah dengar kalau ada di sini ibu-ibu, ada Kalbe G, School atau apa dan sebagainya. Itu miliknya Kalbe Farma. Mau tahu tidak? 11 tahun dia menguasai pasar bahkan sampai Filipina. Kalbe Farma ini dengan beberapa produk varian susu formula. 11 tahun. Tetapi mereka tidak punya satu pabrik susu satupun. Tidak punya. Yang dia jualan adalah dus. Susunya itu ada dibikin dari Morinaga. Pabrik susu Morinaga. Jadi dia repackaging. Dia packaging. Dia kuasai pasar, modal keuntungan 11 tahun dia menguasai pasar, baru mulai 2 tahun yang lalu dia baru bikin pabrik. Jadi ya tidak harus bisnis itu harus modal di awal, ayo bikin ini. Tidak perlu. Kita harus jeli melihat ini peluangnya di mana. Kita mulai dengan bertahap. Dan tidak harus kita, misalnya pengusaha BUMDes ini, saya ini paling wah saya ahli di sini. Belum kita bikin yang belum tentu. Ada satu perusahaan rokok, saya juga ketemu dengan salah satu shareholdernya. Perusahaan rokok ini kira-kira berapa tahun yang lalu besar. Mungkin yang lagi diudut sama Pak Suri Koco ini rokoknya. Ini mau bikin pabrik biskuit berapa 5-6 tahun yang lalu. Ketemu teman saya ini, Pak mau izin dia, ini pemerintah dia. Saya mau bikin pabrik ini, tolong dikasih izin. Hati-hati loh, bikin biskuit itu tidak mudah. Gampang, kami jualan racun saja. Laku kok, nama pabrik rokok, jualan racun, apalagi biskuit. Ya benar. Enggak sampai 3-4 tahun pabriknya yang besar yang meledak juga. Belum tentu
ahli dan bidang, dia bakal sukses di bidang yang lain. Makanya perlu fokus, perlu penelitian. Tidak masalah Anda spend waktu 6 bulan untuk melakukan assessment peluang pasar. Kemudian disinergikan dengan potensi, daripada kita menghabiskan 3 tahun terjebak sama usaha yang nggak bisa menguntungkan. Gitu loh. Nah ini yang saya sampaikan ini mudah-mudahan tidak terlalu muluk-muluk dan tidak mudah loh ini. Saya ingin menyampaikan bahwa membuat usaha itu tidak mudah. Tidak mudah, kalau sudah mudah nggak mungkin lah penduduk entrepreneur di Indonesia ini nggak banyak kok, cuma 3% atau berapa. Kalau mudah itu semua udah jadi entrepreneur. Jadi tidak mudah. Dan salah satu yang tersulit adalah menemukan usaha yang laku di pasaran. Bukan usaha sesuai potensi keinginan mertua saya. Bukan. Udah pasti gagal. Tetapi bukan berarti kalau tidak mudah itu tidak bisa berkembang. Bisa. Menjadi pebisnis itu bukan bakat ya, tapi butuh mental. Tidak ada orang itu bakat. Ini bukan lomba nyanyi, tapi ini kekuatan mental kita. Termasuk BUMDes. Ya sayang sekali gitu ya. Saya ngelihat kemarin waktu kembali lagi ke perdagangan beras ini, saya ketemu dengan kades-kades di Kerawang. Dan mati saya ini ngapain sih? Kades-kades ini saya tanyakan, kamu tuh bikin BUMDes apa sih? Nggak jarang yang bikin BUMDes. Lah Karawang ini lumbung beras. Kok jarang sih? Nggak usahlah bikin rice mill. Misalnya bikin simpan pinjam investasi gabungan BUMDes bersama. Karena modalnya 800 juta itu untuk 1.000 ton seminggu. Modalnya 800 juta. Bikin BUMDes bersama, tidak harus kalau nggak bisa satu kecamatan, satu kabupaten. Support masyarakat di sana untuk investasi dari gabah menjadi beras. Nggak usah bikin penggilingan lah. Itu aja bisa margin 200-300 rupiah per kilo. Lah kita ngomong 1.000 ton per minggu berapa? Gitu loh. Tapi kok nggak mikir. Nah itu. Jadi nggak mudah. Ini nggak mudah. Kalau mudah orang udah kaya semua. Tapi bisa dipelajari dan harus terus dicoba. Dan saya yakin teman-teman pendamping, teman-teman kades di sini, dan juga mungkin ada BUMDes juga di sini yang pernah punya pengalaman yang sama. Ya insya Allah lah, kita akan terus berkembang, pasti atas support dari Pak Ivan, Pak Koco, Profesor, dan sebagainya. Insya Allah ini akan bisa semakin lebih baik. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ini padat berisi. Mungkin ini lebih sebagai pengantar untuk kemudian ada sesi-sesi berikutnya untuk bicara BUMDes. Dari beberapa yang tadi disampaikan Mas Najib tadi, saya mencoba membuat satu catatan bahwa bagaimana mengembangkan BUMDes itu perlu studi pasar, studi problem, studi potensi yang kita miliki, dan kemudian studi bisnisnya, artinya cuannya, untungnya ada apa enggak, kan gitu. Menyelesaikan problematika, tapi kalau kemudian tidak ada untung ya buat apa juga. Tapi mungkin itu menjadi bagian dari badan layanan umum, mungkin bisa juga, karena BUMDes ini menjadi binatang yang agak unik juga setelah kemudian lahirnya PP tentang BUMDes, kira-kira seperti itu. Nah, ada ide-ide bisnis yang menarik yang tadi disampaikan Mas Najib dalam catatan saya adalah memungkinkan untuk kemudian ketika memang semua studi ini sudah dilakukan, maka bisa juga pilihannya apakah cukup BUMDes ini menjadi reseller atau distribusi dari
produk-produk yang memang potensial yang ada di lingkungan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada juga sekarang yang cukup berkembang adalah dropshipping, dropship itu mungkin juga perlu perlu pelajaran khusus juga tentang bagaimana menentukan mitra-mitranya. Kemudian yang menarik yang terakhir tadi adalah tentang repacking dan rebranding. Ini yang cukup menarik menurut saya karena memang dari sisi modal mungkin nggak terlalu gede, nggak harus punya industrinya, nggak perlu harus punya pengolahannya, tetapi karena kemampuan marketing maka repacking dan rebranding ini menjadi sesuatu yang menarik. Salah satunya ketika bicara BUMDes mungkin tambahan yang saya bisa sampaikan, kadang-kadang sentuhan emosional kedaerahan ini kan juga bisa menjadi potensi. Artinya karena produk dari kampungnya, karena produk dari daerahnya, kemudian dengan kemudahan distribusi sekarang, apalagi sudah luar biasa nih ya Mas Najib ya, gabungan antara Gojek sama Tokopedia ini menjadi sesuatu yang luar biasa antara distribusi sama marketplace. Nah, ini mungkin bisa juga teman-teman mencermati hal-hal yang seperti ini. Tapi yang menjadi penting bahwa BUMDes pastinya tidak boleh merugi. Jadi cuan itu menjadi penting. Tapi kalau kemudian tidak ada targetnya nggak segede yang tadi disampaikan Mas Najib 20 atau 30%, ya tetap harus ada tercover operasional cost, yaitu mungkin masuknya di badan layanan umum, mungkin seperti itu, karena BUMDes sekarang kan ada dua bagian. Tanpa terasa ini memang urusannya waktu, tapi saya berharap nanti Mas Najib dan Gus Ivan bisa kita atur waktu untuk kemudian ada serial tentang BUMDes, artinya bagian-bagian tertentu dari BUMDes bisa dibedah tiap sesinya. Karena kemarin saya sempat juga membuat satu catatan, Prof. Yoyon juga sempat membuat satu catatan bagaimana mungkin ada bagian-bagian penting yang perlu dibedah di tiap sesi dari sarapan SDGs serial BUMDes umpamanya. Serial BUMDes mungkin kita bisa 10 episode atau berapa episode, tetapi tiap episodenya memang secara spesifik mempelajari trik dan cara-cara untuk bagian-bagian tertentu dari bisnis maupun layanan umum. Saya mohon maaf ini saya akan tanya ke Gus Ivan dulu karena ini sebenarnya acaranya Gus Ivan. Ini sudah hampir di penghujung pukul 7. Apakah kemudian akan ada tambahan waktu atau kemudian kita atur waktu untuk kemudian kita bicara bagian-bagian dari BUMDes dengan berapa serialnya. Silakan Gus, setelah itu nanti kita ke Prof. Yoyon kalau memang harus diakhiri sampai di sini. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa. Mas Najib, terima kasih. Selalu ada pemikiran baru dari pengalaman Mas Najib. Sepenuhnya tergantung Mas Najib ini Gus Koco. Ya. Tapi kalaupun kan beliau sangat sibuk gitu. Kalaupun enggak nanti kita lain waktu ketemu lagi dengan Mas Najib. Ya. Terutama sebetulnya karena sangat sesuai dengan yang diharapkan di regulasi BUMDes saat ini bahwa peluangnya sudah dibuka sangat lebar. Ya. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana supaya BUMDes bisa mengambil berbagai peluang tersebut. Gitu Gus Koco. Dan kami melihat salah satu yang memang sudah berhasil membuktikan BUMDes ini bisa berjalan begitu, itu Mas Najib gitu. Jadi di samping buku-buku beliau itu yang sudah diringkaskan begitu, pasti masih banyak trik-trik yang perlu kita ketahui begitu Gus Koco. Kalau menurut saya sih kalau nggak bisa hari ini nggak apa-apa, nanti lain waktu kita kembali lagi gitu. Oke, terima kasih.
Jadi kebetulan kemarin saya juga mendapat kontak dari salah satu teman, kebetulan dia punya memberikan kesempatan untuk TV Desa support konten di satelit mereka, siaran satelit mereka. Jadi supaya kita bisa frame time-nya sesuai, mungkin saya sudah sampaikan salah satu program unggulan TV Desa adalah sarapan SDGs, jadi durasinya 60 menit. Jadi mungkin mohon maaf nih Mas Najib, yang jelas inspirasinya luar biasa. Hari ini ke teman-teman pasti akan mendapatkan sudah mendapatkan pencerahan luar biasa tentang bagaimana mengembangkan BUMDes. Kita coba atur waktu lagi untuk Mas Najib bisa memberikan bagian per bagian dari bagaimana mengembangkan BUMDes. Silakan Prof. Yayan, closing statement. Ya, matur nuwun. Salam kenal Pak Najib. Salam kenal Prof. Bapak tinggal di Jogja ya? Iya Pak. Ya Jogja Jakarta lah bolak-balik. Ya, betul. Nama Muhammad Najib itu kalau di Jogja itu tidak asing lagi itu. Sebagai pelaku bisnis yang reputasinya luar biasa. Ya, saya sering mengenal nama beliau itu. Ya. Alhamdulillah pagi ini saya ketemu ya. Dan nanti saya ingin berbincang-bincang juga ya. Saya punya 2 BUMDesma yang sudah hampir setahun ini dibangun lah dalam tanda petik ya. Memang tidak mudah itu tertatih-tatih ya. Apalagi kalau sudah merubah mental ya. Dari dalam tanda petik dari yang tidak bisnis menjadi bisnis itu memang luar biasa itu. Luar biasa memerlukan waktunya. Alhamdulillah bisa ketemu suatu saat, nanti saya akan berbincang-bincang. Dengan Gus Ipan saya kira kesempatan ini masih sangat terbuka. Salah satu unggulan Kementerian Desa kan pengembangan BUMDes ini ya. BUMDes dan BUMDesma ya Gus Ipan ya. Ya meskipun kemarin disampaikan juga ya, tidak dengan sangat mudah ya, tanpa ada persiapan dan lain-lain mendirikan BUMDes. Tadi dijelaskan oleh Mas Najib tadi. Bagus sekali saya kira persiapan begitu. Dan teman-teman di desa saya kira perubahan yang kelihatan itu kan mulai memasuki wilayah bisnisnya. Ya. Dari layanan-layanan sosial menjadi kemudian bisnis. Ya. Ya, dan suatu saat kan sebetulnya yang diharapkan pemerintah dan kementerian ini kan pemerintah desa itu kan tidak sangat bergantung luar biasa sama dana desa kan gitu ya. Ya. Harus ada dana-dana alternatif untuk membiayai pembangunan di desanya ya. Ya jadi ada alternatif ya, tidak hanya mengandalkan ya tentu. Dan Gus Ipan pernah menceritakan satu data ya. Ada satu desa yang justru non dana desanya besar sekali ya. Besar sekali itu ada sekian miliar ya, karena tumbuh kembang BUMDesnya atau BUMDesmanya. Tuh, ini menjadi contoh juga gitu ya. Belum semua, dan saya kira baru sekitar 30 ribuan ya Gus Ipan ya BUMDesnya ya di Indonesia ya. Ya jadi dari 74.000 sekian desa, BUMDesnya baru sekitar 30-an ribu kalau nggak salah ya. Itu pun dengan variasi yang sangat luar biasa. Kalau yang diceritakan Pak Najib tadi itu berhasil ya, ketergantungan desa terhadap dana desa akan berkurang. Ya. Nah, meskipun diharapkan juga dua-duanya berjalan dengan bagus. Pagi ini luar biasa dimulai Pak Koco pencerahan tentang BUMDesma. Kemarin sudah Mas Nahar ya, yang dari sudut regulasinya ya, sudah dari sudut regulasinya, dan Gus Ipan tadi menjelaskan 1 Juni ya akan mulai pendaftaran BUMDes online ya Gus ya, Pak Ipan ya online saya kira begitu ya. Lebih sedikit dari desa-desa ini mungkin proses pendaftarannya saya kira tidak akan sekacau ini. Lalu lintasnya yang saya maksud Gus Ipan ya, lalu lintas tadi karena ada pengaturan ya, mengutamakan yang upload daripada yang ngecek dan sebagainya. Itu kan teknis-teknis untuk mengatur lalu lintas data masuk gitu. Jadi saya kira begitu. Ya, Gus Ipan sudah ahlinya di bidang itu. Gus Koco, catatan saya itu matur nuwun Mas Najib ya. Saya kira banyak berinisiatif di situ ya. Ya di bidang pertanian dan sebagainya.
Suatu saat saya akan berkomunikasi lanjut Pak Najib Ji. Mohon izin nanti saya nyebut nomor teleponnya pun Gus Pak Ipan ya. Ya, saya punya beberapa proyek yang harus didiskusikan dengan beliau ya. Karena saya harus berpikir bukan berpikir, karena saya harus berpindah Mas Najib ya. Dari seorang tukang teori di perguruan tinggi ya, memberi kuliah teori-teori ya, harus menjadi seorang praktisi di level desa ya. Dan itu tidak mudah, ternyata tidak mudah gitu loh. Lebih mudah mengejar teori daripada mempraktekkan bisnis di desa. Itu memang luar biasa sekali. Perlu ketangguhan juga di sini. Ya. Alhamdulillah nanti saya berkonsultasi dengan Pak Najib ya untuk hal-hal yang praktek di lapangan ya. Gus Koco nanti bisa mau menyebarluaskan lewat TV desa. Gus Ipan saya kira bisa menyemangati ya sebagai bagian terpenting dari kementerian ya, pusat pengembangan informasi dan sebagainya. Luar biasa sekali. Teman-teman yang hadir di sini saya kira apresiasinya sangat tinggi sekali ini. Saya catat dalam minggu-minggu terakhir ini sekitar 200-an Gus Koco ya yang hadir setiap pagi ini ya. Jadi luar biasa sekali apresiasinya. Mengapa begitu ya, karena Gus Ipan tadi itu ya informasinya sangat ditunggu-tunggu ya. Pagi ini alhamdulillah Pak Muhammad Najib hadir bersama kita. Terima kasih Gus. Maaf, sorry. Maksud Gus Koco itu sebetulnya dalam bahasa lain itu adalah Raden Mas Koco sebetulnya kalau dalam bahasa Majapahitan begitu ya. Jadi kita ini lebih lebih akrab dengan panggilan-panggilan seperti itulah ya. Meskipun saya sampai hari ini saya belum berani dan belum pernah mencoba memanggil Pak Menteri dengan Gus Salim ya. Ya saya belum pernah. Saya selalu mengatakannya Pak Menteri lah gitu ya. Jadi meskipun sebetulnya sebutan Gus Salim itu lebih akrab gitu, lebih akrab. Ada budaya pesantrennya di situ dan sebagainya. Tapi karena saya belum berani ya saya panggil Pak Menteri saja ya. Kalau dengan Gus Ipan memang tadi kan alasannya yang paling mudah itu kan namanya aja kan Ipan Novik Agusta. Jadi dipanggil Gus itu bisa dua, bisa namanya karena memang bisa yang udah bisa bagus tuh kan orang Jawa itu. Ya. Oke. Kan Asep itu, Mas Asep begitu. Atau nuhun, terima kasih Gus Koco kembalikan, terima kasih. Matur nuwun Mas Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apresiasi luar biasa Mas Najib sudah berkenan memberikan pencerahan. Jadi memang open mind mungkin membuka pemikiran ini menjadi lebih utama, mengembangkan badan usaha milik desa. Dan sepertinya ini juga dengan lahirnya peraturan pemerintah tentang badan usaha milik desa ini juga membuat cara pandang yang baru dari kementerian yang tadinya mengejar satu desa satu bumdes, sekarang lebih pada nggak usah buru-buru dah, pastikan dulu sebelum kemudian mendirikan. Kerabat desa yang mengikuti acara ini, pendamping desa, seperti yang tadi disampaikan Gus Ivan, besok kita ada topik lagi tentang bumdes dan lebih spesifik lagi adalah tentang bagaimana registrasi bumdes yang harus tahapan prosesnya. Jadi jangan sampai terlewatkan esok hari. Kita akan langsung mendengar dari teman-teman di Kementerian Desa tentang proses registrasi bumdes. Dan sebagai catatan tadi yang disampaikan Prof. Yayan, angka sampai 200 itu ada di Zoom meeting, tapi alhamdulillah live stream kita di channel YouTube di luar satelit ya, yang terpantau di YouTube hari ini sudah live secara bersamaan ini ditonton lebih dari 750 orang. Ini bahkan sudah mendekati 760 orang. Artinya siaran ini disaksikan langsung menggunakan platform YouTube itu serentak di 750 orang lebih. Biasanya setelah 1 jam acara kita itu sudah lebih dari 2.000 viewer. Sampai di sini acara kita, mohon maaf karena keterbatasan waktu dan saya berharap Mas Najib masih bisa meluangkan waktu sarapan SDGs desa, memberikan edukasi tentang badan usaha milik desa supaya teman-teman pendamping desa yang kita muliakan ini mendapatkan ilmu-ilmunya sehingga
ketika melakukan pendampingan sudah ada ilmunya, pasti akan lebih bisa berjalan dengan baik. Sampai di sini, sampai bertemu esok hari. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, pelupis kuntul baris, salam SDGs desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga Siding, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.